Hai, Assalamualaikum adik-adik yang duduk di kelas 9. Mari berlatih soal-soal ujian sekolah matematika tingkat SMP bersama Bimbel Jakarta Timur. Kita mulai pada soal nomor 11. Perhatikan diagram panah berikut. Untuk menentukan relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B, kita wakilkan dari salah satu anggota daerah asalnya, yaitu di sini kita ambil 2. Kemudian tulis daerah kawannya adalah 6, 8, 9, dan 10. 2 dipetakan ke 6, ke 8, dan ke 10. Sekarang kita lihat pilihan A. Relasinya adalah kurang dari 2 kurang dari 6, betul? 2 kurang dari 8, betul? Dan 2 kurang dari 10, betul juga. Tetapi jika relasinya kurang dari, maka 2 seharusnya dipetakan ke 9 juga. Jadi pilihan A salah. Pada pilihan B yaitu faktor dari. 2 faktor dari 6. 2 juga faktor dari 8 dan 2 faktor dari 10. Dan 2 bukan faktor dari 9. Jadi paling tepat adalah pilihan yang B. Pada soal nomor 12, kita akan menentukan hubungan antara dua buah garis. Terlebih dahulu, tentukan masing-masing gradien dari garis tersebut. Untuk garis dengan persamaan A, X ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah minus A per B, di mana A adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Pada persamaan garis yang pertama, gradiennya jadi minus 3 per minus 2, sama dengan 3 per 2. Persamaan garis yang kedua adalah minus 3 per 2. Persamaan garis yang ketiga adalah minus 6 per minus 4, jadi sama dengan 3 per 2. Dan pada persamaan garis yang keempat, minus 4 per minus 6 jadi 2 per 3. Garis yang saling sejajar maka gradiennya sama. Sedangkan jika kedua gradiennya dikalikan dan menghasilkan minus 1, maka kedua garisnya adalah tegak lurus. Pada persamaan garis yang pertama dan kedua, yaitu 3 per 2 dan minus 3 per 2, gradiennya berbeda dan jika dikalikan tidak sama dengan minus 1, jadi tidak sejajar dan tidak juga tegak lurus. Pada persamaan garis yang kedua dan ketiga juga begitu, jadi tidak sejajar juga dan tidak tegak lurus. Pada persamaan garis 1 dan ketiga yaitu 3 per 2 dan 3 per 2. Harusnya adalah sejajar, tetapi di sini pilihannya tegak lurus jadi salah. Sedangkan pada pilihan yang D, persamaan garis kedua dan persamaan garis keempat kita cek minus 3 per 2 dan 2 per 3. Jika dikalikan hasilnya adalah minus 1, maka kedua garis tersebut adalah tegak lurus. Jadi persamaan pilihan pada yang D adalah yang paling tepat. Soal nomor 13 adalah soal cerita sistem persamaan linier dua variabel. Ana membeli 1 kg apel dan 3 kg mangga lalu membayar 46.000. Jadi apelnya kita misalkan sebagai A dan mangganya kita misalkan sebagai M. Jadi persamaannya adalah A ditambah 3M sama dengan 46.000. Bu Rika membeli 2 kg apel dan 2 kg mangga dengan harga 52.000. Kita tuliskan sebagai 2A ditambah 2M sama dengan 52.000. Nah, kita akan eliminasi kedua persamaan tersebut. Jadi kita samakan dulu misalnya di sini yang A. Jadi persamaan yang pertama kita kali 2 dan persamaan yang kedua kita kalikan 1 saja. Jadi 2A ditambah 6M sama dengan 92.000. Persamaan yang keduanya tetap 2A ditambah 2M sama dengan 52.000. Nah, karena A-nya sama-sama positif, jadi kita kurangkan saja. 2A dikurang 2A habis, 6M dikurang 2M jadi 4M. Sedangkan 92.000 dikurangi 52.000 sama dengan 40.000. Jadi M-nya sama dengan 10.000. Nah, di sini
kita bisa tentukan nilai A, kita substitusi ke persamaan yang pertama. A ditambah 3M sama dengan 46.000. Karena tadi kita dapatkan nilai M adalah 10.000, jadi A ditambah 3 dikali 10.000 sama dengan 46.000. Jadi A-nya sama dengan 46.000-nya dikurangi 30.000. Jadi harga A atau apel adalah 16.000. Bu Sinta akan membeli 3 kg apel dan 1 kg mangga. Jadi 3 dikali harga apel 16.000 dan 1 kg mangga harganya 10.000, jadi sama dengan 48.000 ditambah 10.000 sama dengan 58.000. Sebuah kapal menangkap cahaya dari mercusuar yang tingginya 70 meter. Jika jarak antara kapal dan mercusuar adalah 240 meter, maka panjang cahaya dari mercusuar ke kapal adalah, kita buat sketsanya dulu di sini. Mercusuar tingginya adalah 70 meter, sedangkan jarak dari kapal ke mercusuar adalah 240 meter. Kemudian panjang cahaya dari mercusuar yang dilihat oleh kapal kita misalkan di sini dengan C. Jadi nilai C bisa kita tentukan dengan rumus Pythagoras, karena C-nya adalah yang garis miring, jadi C kuadrat sama dengan 240 kuadrat ditambah 70 kuadrat sama dengan 57.600 ditambah 4.900 sama dengan 62.500. Jadi C adalah akar dari 62.500. Jadi panjang cahaya dari mercusuar ke kapal adalah 250 meter. Diagram berikut menunjukkan nilai ulangan matematika kelas 9A. Yang mendapatkan nilai 60 adalah 2 orang, yang mendapatkan nilai 70 adalah 5 orang, nilai 80 8 orang, 97 orang, dan yang nilainya 100 ada 3 orang. Untuk menentukan mediannya, kita tentukan dulu nilai frekuensi kumulatif masing-masing kelas. Jadi yang pertama adalah 2, kemudian 2-nya ditambah 5 adalah 7, di kelas berikutnya 7 ditambah 8 adalah 15, kemudian 15-nya ditambah 7 adalah 22, dan yang terakhir ditambahkan dengan 3 sama dengan 25. Nah, artinya dalam satu kelas terdapat 25 orang. Sehingga mediannya adalah kita hitung yang data yang di tengah, yaitu 25 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Jadi data ke-13. Nah, data ke-13 adalah di kelas yang ketiga, karena di kelas yang ketiga adalah data dari 8 sampai ke 15. Jadi mediannya adalah 80. Soal nomor 16. Pada pelemparan 3 mata uang logam, peluang muncul paling banyak 2 angka adalah, mata uang logam mempunyai 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Jadi untuk 3 mata uang logam, ruang sampelnya ada 8 seperti berikut. Nah, yang diminta adalah peluang muncul paling banyak 2 angka. Kejadian paling banyak 2 angka artinya yang 1 angka dan 2 angka, yaitu ada 6. Jadi peluangnya adalah kejadian yang muncul dibagi dengan ruang sampelnya. 6/8 sama dengan 3/4. Pada soal nomor 17, akar 15 dikurangi akar 6 dikuadratkan. Ingat, rumus aljabar dari A min B kuadrat adalah A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi bentuk tersebut kita jabarkan dahulu, akar 15-nya dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali akar 15 dikali akar 6. Lalu ditambah akar 6-nya dikuadratkan. Akar 15 kuadrat jadinya akarnya hilang karena telah dikuadratkan. Kemudian dikurangi 2, akar 15 dikali akar 6, karena sama-sama akar bisa dikalikan menjadi akar 90.
Kemudian akar 6 menjadi dikuadratkan jadi 6. Nah, lalu kita pindahkan dulu 6-nya ke depan karena sama-sama tidak mempunyai akar. Jadi 15 ditambah 6, kemudian dikurangi 2. Nah, akar 90-nya kita jabarkan dulu menjadi akar 9 dikali 10. Jadi 15 ditambah 6-nya adalah 21, kemudian dikurangi 2, dikali akar 9 adalah 3, dan akar 10 tetap akar 10 ya, jadi tidak perlu diubah. Kemudian sama dengan 21 dikurangi 2 dikali 3-nya adalah 6, jadi 21 dikurangi 6 akar 10. Pada soal nomor 18, masing-masing bilangan di dalam akar bisa kita pecah menjadi dua buah bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan yang bisa diakar. Akar 150 adalah perkalian dari akar 25 dikali akar 6. Sedangkan akar 24 adalah perkalian dari akar 4 dengan akar 6. Sedangkan akar 486 adalah akar 81 dikali akar 6. Sedangkan untuk penyebutnya akar 18 adalah akar 9 dikali akar 2. Di sini bisa kita ubah karena akar 25-nya adalah 5, langsung saja jadi 5 akar 6, kemudian dikurangi 2 akar 6 ditambah 9 akar 6. Penyebutnya menjadi 3 akar 2. Nah, di bagian pembilang bisa kita jumlahkan langsung karena mempunyai bentuk akar yang sama yaitu akar 6. Jadi 5 dikurang 2 ditambah 9 adalah 12 sama dengan 12 akar 6. Penyebutnya tetap 3 akar 2. Selanjutnya kita bisa bagi masing-masing bilangan yang tidak mempunyai akar dengan tidak mempunyai akar, yaitu 12 dengan 3 adalah 4. Sedangkan yang berada di dalam akar yaitu akar 6 bisa dibagi dengan akar 2, hasilnya adalah akar 3. Jadi nilai dari nomor 18 adalah 4 akar 3. Soal nomor 19 adalah merasionalkan penyebut. Tetapi terlebih dahulu perhatikan bahwa bilangan-bilangan pada bentuk soal nomor 19 bisa kita bagi dua. 12 bisa dibagi 2 hasilnya 6, 4 dibagi 2 adalah 2, kemudian 2 akar 3-nya dibagi 2 tinggal akar 3. Nah, baru kita rasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Dari penyebutnya yaitu 2 plus akar 3, nilai sekawannya adalah 2 dikurangi akar 3. Jadi dikalikan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Nah, pembilangnya kita kalikan dulu 6 buka kurung 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikalikan 2 dikurang akar 3 hasilnya adalah 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Ini sesuai dengan bentuk aljabar yaitu A plus B dikali A minus B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita kalikan yang atas 6 dikali 2 adalah 12, kemudian dikurangi 6 akar 3 per 2 kuadrat adalah 4, akar 3 dikuadratkan adalah 3. Jadi penyebutnya 4 dikurang 3 adalah 1. Sehingga pembilangnya tetap 12 dikurang 6 akar 3. Untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat, kita bisa gunakan rumus ABC, kuadrat sempurna, ataupun cara pemfaktoran. Di sini kita coba cara pemfaktoran. Perhatikan, koefisien dari X kuadratnya kan 3, jadi kita kalikan dulu dengan konstantanya yaitu minus 20, hasilnya adalah minus 60. Kita daftar dulu, kemungkinan dua bilangan yang dikalikan menghasilkan 60. Jadi, lalu kita cari yang jika dijumlahkan atau dikurangi hasilnya adalah 11. Di sini kita dapatkan 4 dan 15. Nah, minus 60 adalah minus 4 dikali 15 atau 4 dikali minus 15. Tapi karena 11-nya positif, maka nilai yang lebih besar yang positif, yaitu yang 15-nya.
Sekarang kita pecah dulu 3x kuadratnya menjadi 3x dan x. Kemudian 15-nya bisa dibagi 3, hasilnya adalah 5. Karena dibagi 3, maka 5-nya ditaruh di tempat yang berbeda dari yang 3x. Sedangkan minus 4 ditaruh di tempat yang sama dengan 3x. Jadi pemfaktorannya adalah 3x min 4 dikali x plus 5 sama dengan 0. Jadi masing-masing faktornya harus bernilai 0. 3x min 4 sama dengan 0, jadi 3x-nya sama dengan 4, dan x-nya adalah 4/3. Sedangkan untuk x plus 5 sama dengan 0, jadi 5-nya pindah ruas jadi minus 5. Jadi penyelesaiannya adalah minus 5 dan 4/3. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk 10 soal latihan ujian sekolah matematika SMP. Supaya durasinya tidak terlalu panjang, kita lanjutkan di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.